Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Mujaki dari kelompok 2 akan melakukan laboratorium teknik for examination of helminth parasit yang dibagi menjadi 3 pemeriksaan, yaitu ada direct wet slide, terus ada Delotep method of pinworm, dan Catocat method. Yang pertama, saya akan melakukan pemeriksaan direct wet slide, di mana dengan tujuan untuk mendeteksi adanya cacing pada feses pasien. Dan yang selanjutnya ada peralatan yang dibutuhkan, ialah ada sampel feses, ada pensil marker, adhesive label, object glass slide, wooden applicator slick, copper slide, NaC sama eosin. Kemudian saya akan menuliskan identitas pasien mulai dari nama, usia, jenis kelamin, serta tanggal pengambilan. Lalu letakkan tabel pada sebelah kiri dari slide. Baiknya, sebelum memulai prosesnya, saya akan mencuci tangan terlebih dahulu sesuai dengan standar WHO. Baik, selanjutnya kemudian saya akan menggunakan hand gloves. Lalu ambil slide dan teteskan NaC atau eosin. Setelah itu, ambil sedikit sampel feses dengan wooden applicator stick dan letakkan feses di atas slide. Setelah itu, letakkan cover slide dengan menyentuh ujung cover slide ke arah cairan. Kemudian biarkan jatuh perlahan menghindari adanya di air bubble. Setelah itu, lalu letakkan slide di bawah mikroskop.
Lepaskan hand glove sebelah kanan secara skin to skin and glove to glove. Kemudian operasikan makro dan mikrometer mikroskop dengan mudah. Simpan hand glove sebelah kiri untuk berjaga-jaga agar bisa menyentuh slide atau benda lain yang mungkin menular. Dan periksa secara sistematis dengan kekuatan objektif rendah 10 kali atau kekuatan objektif tinggi 40 kali apabila diperlukan. Dan tentukan spesies telur yang ditemukan di bawah mikroskop. Setelah itu, buang semua glove, slide, dan bahan lainnya yang tidak terpakai dalam larutan klorotin untuk mencegah terjadinya infeksi. Kemudian cuci tangan sesuai dengan standar WHO dan keringkan. Lalu, tuliskan hasil penemuan dari pasien. Laporan akhir akan tersedia setelah hasil metode konsentrasi dan AMR bernoda permanen. Lalu, yang kedua saya akan melakukan pemeriksaan Kelotep Method of Winworth, di mana dengan tujuan untuk mendeteksi apakah terdapat telur cacing Enterobius formulkis. Lalu, peralatan yang dibutuhkannya adalah ada selotip, pensil pen, adhesive label, slide objective glass, ada stick, hand glove, and hand glove. Kemudian saya akan menuliskan identitas pasien, nama, usia, jenis kelamin, serta tanggal pengambilan spesimen pada adhesive labelnya. Lalu saya akan berkonfirmasi kepada ibunya dikarenakan pasiennya masih kecil. Baik Bu, saya Dr. Ahmad Mujaki. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan Kelotep Method pada anak ibu dengan tujuan untuk mendeteksi apakah terdapat telur cacing pada daerah sekitar anus anak ibu. Dan untuk waktu pemeriksaannya ini itu dilakukan pada pagi hari sebelum anak ibu kontak dengan air seperti mandi, buang air besar, dan lain-lain. Dan untuk mekanismenya ini nanti ibu akan saya membuka celananya. Kemudian saya akan meletakkan selotip pada sekitar anus anak ibunya. Maaf Bu, saat pemeriksaan mungkin akan ada rasa tidak nyaman, namun pada umumnya pemeriksaan ini tidak menyakitkan dan tidak terasa nyeri. Apakah ibu dan anak ibu bersedia? Sedia dong. Baik, kalau begitu kita akan langsung melakukan pemeriksaan ya Bu. Baik, untuk memulai prosesnya saya akan mencuci tangan terlebih dahulu sesuai dengan standar WHO. Baik, kemudian saya akan menggunakan hand glove terlebih dahulu. Kemudian saya akan meminta pasien untuk menekuk lututnya atau berbaring di atas sisi kiri dadanya dengan lutut kanan dan paha kanannya ditarik ke atas. Dan saya akan membuka daerah bokongnya. Lalu saya akan menempelkan selotipnya.
menempelkan selotipnya pada daerah anus dengan lembut. Kemudian saya tekan dengan jari tangan atau dengan wound applicator. Setelah ditempelkan, lalu saya akan melepaskan selotipnya secara perlahan dari anusnya. Kemudian saya akan meletakkan selotipnya ini secara perlahan di slide-nya. Setelah ditempelkan ini, saya akan meletakkan slide-nya ini di bawah mikroskop. Saya akan meletakkan di bawah mikroskop. Lalu saya akan melepaskan hand glove sebelah kanan dengan cara skin to skin dan glove to gloves. Kemudian saya akan operasikan makro dan mikro mikroskop dengan mudah. Dan simpan hand glove sebelah kiri untuk berjaga-jaga agar bisa menyentuh slide atau benda lain yang mungkin menular. Lalu periksa secara sistematis dengan kekuatan objektif rendah 10 kali dan kekuatan objektif tinggi 40 kali apabila diperlukan. Dan tentukan spesies telur yang dilihat di bawah mikroskop dan hitung jumlah telurnya. Jika telur positif, hitung dan dikategorikan jumlah telur menjadi 4 kelompok, yaitu 1 minus 5 telur, atau positif min 6 min 10 telur, lalu positif min 11 min 20 telur, dan positif di atas 20. Setelah itu saya akan membuang semua glove, slide, dan bahan lainnya yang tidak terpakai dan saya akan membuangnya dalam larutan klorotin untuk mencegah terjadinya infeksi. Lalu saya akan mencuci tangan sesuai dengan standar WHO. Dan mengeringkannya dengan benar. Lalu saya akan membuangnya ke tempat sampah. Setelah itu saya akan menuliskan hasil penemuan dari pasien dengan menulis laporan akhir untuk pasiennya. Lalu yang ketiga saya akan melakukan pemeriksaan Catocat method, di mana dengan tujuan untuk mendeteksi adanya telur cacing pada spesies yang terkategori STH, di mana peralatan yang dibutuhkannya adalah ada spesimen feses, pen atau pensil, aplikator slide, adhesive label, Holland cardboard, wire knife atau kawat, oil, ada stick, ada oil paper, larutan malakin green, filter paper, hand glove, and selotip. Lalu saya akan merendam selotip dalam malakin green solution selama 24 jam. Kemudian saya akan menuliskan identitas pasien mulai dari nama, usia, jenis kelamin, serta tanggal pengambilan spesimen pada adhesive label.
Lalu saya akan meletakkan label ini pada sebelah kiri dari slide. Untuk memulai prosesnya, saya akan mencuci tangan terlebih dahulu sesuai dengan standar WHO. Kemudian, saya akan menggunakan hand glove dengan cara hand glove. Setelah itu, letakkan oil paper dan paper di atasnya. Lalu saya akan menaruh 5 gram peses di atas kertas minyak dan kertas minyak. Dan saya akan meletakkan jaring kawat di atasnya. Tekan perlahan jaring kawat untuk menyaring peses, dan peses akan muncul melalui jaring kawatnya. Setelah itu, letakkan karton berlubang pada slide. Dan cetak peses dari jaring kawat dengan karton yang sudah dilubangi. Setelah itu, ambil karton yang sudah dilubangi dan tinggalkan peses yang telah disaring pada slide-nya. Lalu tutupi dengan selotip yang telah dibasahi dengan malatul grain. Tekan dengan lembut dengan slide lainnya sampai peses tersebar merata. Lalu, letakkan slide di bawah suhu kamar selama 30 menit sampai menjadi transparan. Setelah menunggu 30 menit ini, lalu letakkan slide di bawah mikroskop. Dan lepaskan hand glove sebelah kanan dengan cara skin to skin and glove to glove. Kemudian, operasikan mikro dan mikrometer mikroskop dengan mudah. Simpan hand glove sebelah kiri untuk berjaga-jaga agar bisa menyentuh slide atau benda lain yang mungkin menularnya. Lalu pemeriksaan ini secara sistematis dengan kekuatan objektif rendah yaitu 10 kali atau kekuatan objektif tingginya ini 40 apabila diperlukan. Lalu tentukan jenis telur dan hitung jumlah telur yang ditemukan. Setelah dihitungnya,
Jumlah total telur dalam preparat kalau kato N dari 35 mg feses dari jumlah telur yang ditemukan per gram feses telur per gram 1000 per 30 kali Newton. Dan pemeriksaan ini harus saya lakukan secara terpisah untuk setiap spesies cacing usus. Setelah selesai semuanya, buang semua globe, slide, dan bahan lainnya yang tidak terpakai dalam larutan klorin untuk mencegah terjadinya infeksi. Dibuang tempat sampah. Kemudian saya akan mencuci tangan kembali sesuai standar WHO. Dan keringkan dengan benar. Dan yang terakhir, lalu tuliskan hasil penemuan dari pasien dengan menulis laporan akhir untuk pasien menurut tingkat infeksi yang diusulkan WHO. Alhamdulillahirobbilalamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.